Langsung aja ya kita buka dari pertanyaan penelitian. Apakah jaringan penguat pada Pachyolus vulgaris L yang diteliti berjenis kolenkim, sklerenkim, atau keduanya? Next. Menurut kami berjenis keduanya karena pada Pachyolus vulgaris L terdapat kolenkim dan sklerenkim. Ini benar nggak kata-katanya? Soalnya banyak yang salah kemarin. Gimana, Dok? Jenis keduanya karena pada tanaman Pachyolus pakai tanaman katanya. Iya, Pak. Nggak langsung aja. Ya, terserah sih. Ya udah, kalau mau ditambahin nggak apa maksud gua. Ini menurut kami berjenis keduanya benar kayak gitu. Apa? Menurut kami jaringan penguat pada Pachyolus vulgaris R berjenis keduanya karena terdapat kolenkim dan sklerenkim gitu. Apa mau yang kayak gini? Tapi kemarin nggak ada komentar kok tentang klaimnya. Tapi kalau ditambahin nggak apa-apa sih. Kita kan kemarin nggak langsung klaim. Kita langsung ke bukti data. Ya sudah, mau ditambahin. Ini ya, nih ada dua opsi. Satu, menurut kami berjenis keduanya karena pada Pachyolus vulgaris L terdapat kolenkim dan sklerenkim. Opsi kedua, menurut kami pada tanaman Pachyolus vulgaris R jaringan penguatnya berjenis keduanya karena terdapat kolenkim dan sklerenkim. Tuh, pilih antara dua itu. Apa mau tetap ini aja? Sebenarnya bisa sih ini. Gimana enggak? Lo setujunya yang nomor 1 apa yang 2? Tetap pakai ini apa? Pakai yang baru itu? Yang baru aja bisa. Berarti gini, menurut kami tanaman Pachyolus, coba ketiklah. Menurut kami Tanaman Pachyolus vulgaris L jaringan penguatnya berjenis keduanya karena kolenkim gitu. Ya, jadinya gitu. Menurut kami tanaman Pachyolus vulgaris jaringan penguatnya berjenis keduanya karena terdapat kolenkim dan sklerenkim. Gimana, setuju nggak? Soalnya kemarin tuh ya, punyanya si siapa namanya? Kelompok yang lain itu, menurut kami tanaman bla 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 jaringan penguatnya kolenkim, sklerenkim, keduanya itu masalah. Tapi ini juga termasuk yang kayak gitu toh, Cak. Soalnya kenapa coba? Kan kalau memang dia udah dijelasin berjenis keduanya, berarti emang termasuk kolenkim sama sklerenkim kan? Makanya nggak perlu disebut 2 kali kayak yang kemarin itu loh. Tapi ya gimana? Ya udah, kalau nggak hapus aja karena sampai ke bawah itu hapus. Jadi menurut kami tanaman Pachyolus vulgaris S jaringan penguatnya berjenis keduanya, udah gitu. Karenanya hapus nggak apa-apa. Sampai keduanya doang. Iya, sampai keduanya aja. Udah, berarti Vicky pakai ini. Gimana, nggak setuju nggak? Tapi gue lebih suka yang pertama sih, tapi gimana sih diskusi? Astagfirullahaladzim. Nggak kayak ini loh, keduanya itu jadi pertanyaan. Kalau mau pakai yang pertama tadi, dia nggak ada jaringan penguatnya loh, nggak dijelasin dia itu cuma berjenis keduanya yaitu kolenkim, sklerenkim. Sama aja kayak opsi kedua itu. Ya udah. Kalau nggak gini aja, ini pendapat ya, menurut kami tanaman Pachyolus vulgaris L jaringan penguatnya berjenis kolenkim dan sklerenkim. Ya udah, kayak gitu aja. Udah. Ya, lanjut ke bukti data. Bukti data di gambar ini batang terdapat kolenkim dan sklerenkim. Nah, link batang ini nih kayaknya salah, guys. Oh, enggak, ini benar botanik. Iya benar kok. Benar. Ini benar kolenkim sama sklerenkim di sini. Benar. Iya Orang kan? anak benar kok. Sesuai sama apa enggak? Sesuai sama jurnal. Tapi di jurnal itu kan kita baca. Nah, jurnal itu dia nggak menjelaskan sklerenkimnya. Nggak apa-apa pakai yang di situ. Tapi ada kata-kata yang kemarin kita lihat di jurnal itu loh, Cak. Yang pakai bahasa Inggris kalau lapisan-lapisan. Oh, yang ya nggak sih? ini ya, yang kayak gini. Sel-sel sklerenkim tersusun di dekat korteks disebut dengan fasikuler bundel itu kan? Fasikuler apa sih itu? Apa mau lihat jurnalnya aja, Kak? Iya, coba pastiin dulu. Oke, gue stop share dulu ya. Iya. Ini coba sih download full text PDF ini. Soalnya ini. ya jurnal ini dibutuhin banget. Bentar ya, kalau bisa sini. Oke, masukin akun dulu deh. Yaudah nanti aja lah kalau masalah download, kalau memang harus masukin akun. Ada tulisan start. Buka aja nih, dari download. Udah download kan? Iya, udah, tapi masih loading. Mana yang ngejelasin? Deket situ. Oh, ini benar kok, itu ada panahnya tentang kolenkim. Iya. Terus ada vaskuler bundel itu, vaskuler bundel. Kayaknya yang kita baca itu di atasnya loh, Kak. Oke, sebentar. Kelewatan. Kelewatan. Udah ada, udah ini tuh ya, udah kelewatan. Ke bawah lagi deh kayaknya. Dia tuh ngejelasin. Enggak ada tau. Kemarin tuh kita baca di bagian mana? Coba berarti dulu, Kak.
Coba ke atas lagi. Bukan sih vascular cambium. Bukan dia nggak ngejelasin tentang sklerenkimnya. Kemarin tuh yang kita baca itu ada sklerenkimnya. Coba naik ke atas. Ini benar itu enggak. Dekat Dua sini. bukan sebelah kiri. Apa enggak? Ini bukan. Yang pertama ada kiri kuatur benda on and itu bukan. Di gua suara lu putus-putus. Di bawah gambar pertama. Iya coba Ra, terus naik ke atas. Dia tuh sebelah kiri, nggak sebelah kanan. Kelihatan ini. Boleh lagi. Mau Yus. Boleh lagi. Terus. Itu parenkin dah. Oh iya. I dan C. Coba enter. Nggak ada tuh. Coba ke atasnya lagi, Ra. Kelewatan turun ke bawah dikit pelan-pelan. Oh, parenkin. Oh, Pak, berhenti. Ini ada kok tuh. A few layers of sclerenchyme forming itu tuh, ngejelasin tuh. Coba lu copy yang a few layers itu loh, Ra. Oh iya. Lu copy yang a few layers paling bawah di kiri. Di kiri. Sebelah kanan ya? Kanan atau kiri sih view layar itu loh. Ini. Nah, itu. Nah, lu copy, buka translate. Recycle. Bun. Ya, ntar lagi habis. Iya. 10 menit. Berarti benar ya, beberapa lapis sklerenkime membentuk pita yang hampir kontinu terjadi di sebelah lapisan terakhir korteks, mungkin disebut vesikel atau jaringan perisvaskuler. Berarti benar ya, di batang tadi itu ada jaringan penguat, itu kolenkim sama sklerenkime. Kolenkim yang ada di pinggir, sklerenkime yang di dekat kortek itu di bawah lapisan terakhir korteks. Oke, berarti benar. Kita buka PPT-nya ya. Ya. Nah, ini sudah benar batangnya. Ini, oh ya, kemarin udah ada tandanya belum sih kolenkim apa? Mana sih bukunya? Angular bukan sih? Sudut. Ya, kalau sudut. Benar. Cak, lanjutnya atau gimana? Mana, Cak? Panahnya, Ra, itu salah. Oke, soalnya kemarin dapat komen kan, ini panahnya nggak benar. Harusnya dibalik gitu. Maju, Ra. Bentar. Agak susah nih, aduh, panahnya aja, astagfirullah. Ini. Bentar. Ini kan? Bukan atasnya lagi. Atasnya lagi. Bentar, Cak. Nih. Oh. Nah, sip. Nggak ada mouse, enak banget. Oh, udah. Terus benerin itu dulu panah. Ini kita nggak mau ganti zoom dulu, udah mau habis soalnya waktunya. Iya, terakhir ya sekarang game ini. Panahnya masih salah. Maju lagi nggak sih? Nah, di situ. Benar nggak sih di situ? Coba itu enggak buka di grup, benar nggak panahnya di situ? Nah, panahnya balik lagi. Ini tadi di sini, ingetin ya. Oh, nggak usah, nggak, udah bisa masuk ke ini aja. Kita langsung ke kulit biji. Kulit biji ini sklerenkime. Kemarin ini tipe apa ya? Jenis sklerenkime apa? Sklerenkime. Benar kan ini? Namanya belum sabar, Cak. Udah ganti kan? Udah. Kalau link yang tulisannya di bawahnya kolenkim itu hapus aja, Ra. Itu mana? Yang Tadi pakai daun ya? Enggak pakai. Jadi kita pakai batang sama kulit biji. Udah berarti ya. Langsung ke weret. Nah, weret ini
punya kita, kami setuju bahwa jaringan penguat pada facial vulgaris R berjenis kolenkin, sklerenkim atau keduanya. Karena berdasarkan hasil penelitian kelompok kami, kolenkin facial vulgaris R terdapat di batang akar daun, sedangkan sklerenkim pada facial vulgaris L terdapat di akar batang daun dan kulit biji facial vulgaris L. Kemarin ini salah tahu ininya, nggak ini awareness-nya. Kalau nggak salah itu dia Itu tuh kayak ini loh, Cak, ngejelasin kalau misalnya sklerentim yang ada di akar, nah itu dijelasin. Terus kalau di batang dijelasin, kalau di daun dijelasin gitu. Jadi nggak kayak apa sih? oh gini berarti ya. Kami setuju bahwa jaringan penguat facialis vulgaris L berjenis keduanya. Pada gambar satu, pada bukti data pertama. Yang benar gimana ya? Oh gini aja lah, karena berdasarkan hasil penelitian kelompok kami dari kolenkin facialisnya itu dihapus. Atasnya dari kolenkinnya. Hapus sampai bawahnya. Langsung lupakan aja. Kolenkin juga. Ini benar berjenis kolenkim dan sklerenkim atau keduanya dihapus aja. Kok jadi malah gini? Kami setuju bahwa jaringan penguat pada facialis vulgaris L berjenis kolenkin dan sklerenkim. Berjenis kelompok kami berjenis kolenkin dan sklerenkim. Kolenkin dan sklerenkim. Bukan gini harusnya itu gini. Kami setuju bahwa jaringan penguat pada facialis vulgaris L berjenis kolenkim dan sklerenkim karena berdasarkan hasil penelitian kelompok kami pada gambar satu itu. Nah itu dihapus. Kelompok kami gambar satu. Nah itu gambar satunya itu kita jelasin kolenkimnya itu kenapa disebut angular, terus apa sih namanya squareletnya kok di situ gitu. Pakai pengetahuan umum aja, Ra. Jadi ya. Karena berdasarkan hasil penelitian kelompok kami, gambar satu terdapat kolenkim yang berjenis angular karena yang mengalami penebalan itu sklerenkim atau sklerenkim ya? Baca. Yang mengalami penebalan itu sklerenkim atau kolenkim? Kolenkim. Nggak apa-apa, lanjut aja berjenis angular. Angular. Nggak apa-apa pakai karena. Nah, kenapa dia pakai angularnya itu ngambil di buku aja. Coba bacain, Mbak, jenis angular itu gimana? Baca. Coba bacain jenis angular. Maksudnya? Oh, udah dianalisis kok. Terdapat kolenkim berjenis angular karena penebalan dinding di sudut sel dan memanjang. Mengikuti sumbu sel. Sedangkan sklerenkim ini masukin sesuai jurnal apa pakai pengetahuan umum? Kalau jurnal itu kan dia sedangkan sklerenkim itu apa ya dibawa nggak usah. Pakai itu kemarin nggak sih Bu Nini ngejelasin kenapa itu sklerenkim itu kenapa ini nyatet nggak? Yang lu catat itu di kertas lu. Di buku. Ada buku dulu. Iya. Bisa terputus loh. Cak. Enggak, lagi ambil buku yang ngejelasin tentang sklerenkim. Jelasin sel. Nah kemarin Pak, siapa yang menjadi penebalan itu? Terus gimana? Tapi kalau menjadi penebalan
nya itu yang silem. Soalnya kenapa ya kemarin itu ya? Bagian apa gitu yang Seingat gua itu apa sih namanya, dia itu sebelum silem. Pokoknya dia itu dulu baru silem. Nah, kan tadi tuh dibilangin kalau sklerenkim itu kan serat. Nah, kenapa disebutnya sklerenkim? Karena serat yang terletaknya itu di jaringan vesikel. Ya udah nggak apa-apa pakai itu aja. Soalnya kan Tapi nyusunnya kalau udah gimana? sesuai. Gimana? Tapi nyusun kata-katanya gimana? Coba baca ulang. Nanti gua bantu nyusul ulang. Oke, kan sklerenkim itu serat. Nah, seratnya itu terletaknya di jaringan vesikel. Dia tuh mengalami penebalan dinding sel. Kalau nggak salah itu bagian silem deh. Tapi gimana dia nyusunnya? Mengikuti sumbu sel, sedangkan sklerenkim coba Ini suara yang putus-putus apa gue nggak kedengeran? Halo, Cak. Halo, Cak. iya gue cari dulu bentar. Oh, oke. Gini aja kalau nggak, sedangkan sklerenkim sel-selnya mengalami penebalan sekunder yang berlignin atau tidak berlignin, itu aja kalau nggak, kayak di buku. Berlignin atau tidak berlignin. Selain itu, pada gambar 2, terdapat sklerenkim yang berjenis sklereit sebentar, gue baca buku bentar. Yang selnya pendek berasal dari parenkim yang dindingnya mengalami penebalan. Yang mengalami Dinding. Nah, ini skleretnya mau kita jelasin nggak? Dia skleretnya berjenis apa? Di buku ada sih, kan kita juga bahas jurnal. Itu kalau nggak makrosklereit atau osteosklereit. Tapi kan kemarin ingat gak, Cak? Ada 2 yang bahas kalau dia tuh masuk ke osteo itu atau makro yang kacang merah, ingat gak, Cak? Iya, kalau nggak sampai sini aja kali ya, biar nggak salah lah. Oke. Oke, langsung ke backing. Nah, ini yang terlalu panjang banget. Berdasarkan laporan yang berjudul Waktu Tinggal Teori Jaringan Penguatan, bahwa partial garis L memiliki tipe berdasarkan bentuk sel sklerit, yaitu makrosklerit, sel angkat berbentuk memanjang silinder sering membentuk deretan tegak lurus permukaan sel tongkat menyusun jaringan seperti pagar pada beberapa macam jenis buah dan xerofit, misalnya pada kulit kacang-kacangan, kulit biji, Bacillus vulgaris. Pada kulit kacang-kacangan itu dihapus saja, kulit kacang-kacangan padanya jangan dihapus, jadi kulit, misalnya pada kulit biji Bacillus vulgaris L, kan kulit biji ada komanya, dihapus komanya. Nah, osteosklerit, sel tulang bentuknya memanjang dengan bagian ujung-ujungnya membesar seperti tulang paha atau tong, kadang-kadang bercabang. Sel tulang terdapat pada lapisan hiposerofit, misalnya pada kulit Bacillus vulgaris L, dan menurut jurnal yang berjudul Botanic Student of Bacillus vulgaris L, pada penelitian tumbuhan itu bukan tumbuhan kacang merah pada punggung batang Bacillus vulgaris terutama terdiri dari kolenkim. Korteks pada alur antara punggung bukit terdiri dari 1 atau kadang 2 lapis sel kolenkim yang mendasari epidermis diikuti. Ya. Ini apa enggak kayaknya enggak masuk ini kan bilang pada penelitian tumbuhan kacang merah, Bacillus pada tumbuhan kayak
Ya, kan tumbuh garis L. Ini apa enggak ini ya? Jadi yang di sini tuh tumbuhnya. Tapi ini pada penglihatan tumbuhan kacang merah, tepatnya punggung batang, padanya nggak usah coba hapus. Batang tuh Lora, adanya dihapus tepatnya, jadi tepatnya punggung batang Pachyolus vulgaris, Nah, ya. terutama Nah, itu. tepatnya. Itu. Tepat, bukan tempat tapi tepat. Ini pada penelitian tumbuhan kacang merah, tepatnya punggung batang Pachyolus vulgaris, terutama terdiri dari kolenkin. Konteks pada alur antara punggung bukit terdiri dari satu atau kadang dua lapis sel kolenkin yang mendasari epidermis, diikuti oleh dua lapis kolenkin dan 4 lapis sel parenkim berdinding tipis, dan kolenkin berjenis angular. Beberapa lapis kolenkin yang membentuk pita hampir terus-menerus terjadi di sebelah lapisan terakhir korteks. Ini bisa disebut dengan fasikular. Dan pada daun itu dihapus sampai bawah. Ya, kita kan nggak bahas daun soalnya. Iya, dan ini mau di apa sih namanya? Lebih disingkat lagi apa cukup segini aja? Intinya gini loh, Cak. Kan bukti data kita ini kan bahasnya dua, batang sama kulit biji kan. Nah, backingnya itu ngejelasin tentang dia itu. Jadi kayak kita tuh backingnya ngambil dari bukti data itu. Nyambung nggak? Iya, tapi benar kan ini kita udah pakai dua jurnal kan. Jurnal pertama itu dia ngejelasin sklerenkim yang jenis apa sklerenkim yang jenisnya itu osteo itu. Apa nggak perlu pakai itu? Langsung ke ini. Tapi ini sih ngejelasin yang kulit biji itu tadi. Tapi kan tadi di Weren kita nggak nyebutin kalau scleroidnya itu osteo-osteo itu. Nah, menurut Ica ditambahin atau enggak? Gimana nggak menurut lu, Ndak? Iya, Cak. Gimana menurut lu? Itu salah 8 dihapus aja. Nah, salah 8 dihapus aja. Nomor 8. Ya. Nah, menurut lu, Ndak, dihapus nggak yang pas bagian waktu tinjau itu? Jadi langsung ke jurnal yang kedua, Botanic Student itu. Nanti diganti dari waktu tinjau itu. Iya, soalnya kata Yusa, kita kan nggak ngejelasin tentang ini apa sih namanya? Skleroid itu, apa namanya jenis yang Enggak, makroskleroid kan itu di loh. Weren itu kita nggak ngejelasin kalau scleroidnya itu apa. Terus macam-macam jenisnya. Jadi kalau misalnya di backing dijelasin harusnya Weren juga ada kan. Maksudnya kan mereka berhubungan itu loh. Apa penting nggak usah aja cari ini? Gimana nggak menurut lu? Coba Kak, ke backing lagi. Slide 8 dihapus, Kak. Salah 8 dihapus. Thank you. Jadi Nggak gimana boleh. ini? Kalau mau nambahin sih nggak apa-apa sih kayaknya. Ya udah kalau nggak gini aja ditambahin di Boer. Jadi Tapi nggak terdapat panjangan ini. skleroid yang berjenis iya ya. Udahlah, backingnya nggak usah pakai itu aja. Yang ngejelasin skleroid itu. Hapus saja, Ra. Langsung menurut jurnal yang berjudul Botan kita aja. Bener ini hapus. Ya. Ini backingnya benar ya, tapi nggak menyambung. Kan kalau kita kan ngejelasin kenapa dia itu skleroid. Terlalu kekecilan, Cak. Ini benar backingnya gini. Soalnya di Weren itu dia dijelasin banget koenkinnya itu apa gimana, terus dia tuh apa sih namanya letaknya segala macam. Ini benar kayak gini. Tapi ini ngambil dari dua jurnal atau cuma satu doang? Satu jurnal dan satu jurnal itu dan semua akar batang daun segala macam. Tapi benar sih ini udah mencakup sklerenkim, kolenkim. Ini mau ada tambahan nggak? Apa mau ditambahin kayak Weren? Ada pendapat nggak? Yang angular aja kalau nggak yang tadi kan kita ada kolenkem angular kan. Iya. Tapi kan Boleh. belum habis. Gimana nggak menurut lo ditambahin apa nggak perlu gini aja udah cukup menjelaskan. Iya, karena kita nggak tahu benar apa enggaknya. Jadi cukup segini ya? Cuma juga ditambahin nanti salah juga kita nggak tahu. Iya, gimana Yusa, setuju nggak? Pede aja. Ya udah, tapi kan di sini udah ada tulisan kolenkimnya berjenis angular. Kalau nggak, pas bagian angularnya itu ditambahin aja, Ra. Kayak Weren. Kan Weren tuh dia dibilangin angular karena dia di sudut gitu. Kita tambahin aja yuk jurnal, pakai jurnal yang dari kulit buah, kayak kulit biji. Di situ kan dia ngejelasin skleroid. Nanti kita bahas jadi gini, menurut jurnal yang kulit biji itu bahwa
Facialis vulgaris L itu terdapat scleroid yang berjenis terdapat sclerenchyme yang berjenis scleroid gitu aja. Gimana? Setuju nggak? Boleh. Oke. Dan menurut jurnal yang berjudul, tolong buka judulnya. Jurnalnya sama kayak jurnal awal yang buka kulit biji. Di kulit bijinya kayaknya di argumen pas dapat kulit bijinya ada Ra. Udah kelihatan belum? Ya benar, coba buka view publication. Mana itu scleroid? Itu judulnya Anatomy of the Pov gitu. Genus Facialis. Nah, awal tadi apa? Enggak. Apa Enggak, gue kata baca tadi? judulnya. Itu Ra judulnya Anatomy de la Vaina de itulah. Facialis. Facialis. Ya, mau. Itu coba bukan bahasa Belanda yang atas. Nah, di mananya juga emang dijelasin kalau jenis sclerenchyme yang di kulit biji itu scleroid. Soalnya Tunggu, ini nggak bisa di copy paste, harus diketik. ada ya. Ini sisa 4 menit lagi nih. Gimana? ini genus Eus. Bener nggak sih tulisannya? Genus. Ini nggak bisa dipilihnya lagi tulisannya. Tadi nggak bisa di copy paste. Oh, udah bisa. Oke, dan nih, Ca. Pada penelitian nggak apa-apa, nanti kita atur aja, penting ngejar waktunya. Facialis vulgaris L terdapat sclerenchyme yang berjenis scleroid.